Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5 yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda sekalian, kita mulai saja pembelajaran matematika pada pagi hari ini ya. Yang akan kita bahas sekarang itu tentang kecepatan dan jarak tempuh ya, perbandingan kecepatan, jarak ya, dan waktu. Yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang kecepatan. Rumus mencari kecepatan itu adalah seperti yang sudah kita ketahui ya, yang namanya rumus mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya. Maka atau pakai simbol, kalau disimbolkan V sama dengan S dibagi T gitu ya. Kalau kita simbolkan S dibagi T. Nah, jadi kecepatan rata-rata itu dinamakannya dengan V, jarak itu dinamakan dengan S, ini V ya, V, waktu itu dinamakan dengan T gitu ya. V S dibagi T, ini rumusnya V S dibagi T ya. Atau boleh aja lah ya, nggak usah pakai ini, misalkan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, nggak apa-apa ya. Tapi ini kalau pengen disimbolkan pakai simbol boleh gitu ya. Kalau pakai simbol boleh. Yuk kita mulai saja anak sekalian. Contohnya nomor 1. Kita bahas ke nomor 1 ya. Kak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam menempuh jarak 90 km. Gampang ini. Pertama apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktu. Nih, yang diketahuinya tanyakan. Fokus ya. Yang diketahui adalah waktunya. Jam, yang namanya jam itu berarti waktu. Waktu itu T. Nah, atau kalau di sini waktu adalah pakai waktu nggak apa-apa. Itu ya, waktunya. Waktunya 2 jam. Terus dan menempuh jarak kilometer berarti jarak S. S-nya 90, jaraknya 90. Berarti apa yang ditanyakan? Kecepatan. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu, jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya berapa? Tadi jaraknya 90 km, waktunya 2 jam. Berarti 90 dibagi 2 jam berapa? 45 km per jam. Ya, nih. Jadi kecepatannya adalah 45 km per jam. Yuk kita mulai contoh nomor 2. Kita ke contoh nomor 2. Biar awas misalkan biar kelihatan jelas, boleh kita gedein ya. Kita zoomnya kita gedein, misalkan jadi 150 deh ya zoomnya. Wah ya tuh, kok gedean ya, 130 deh. Nah pas deh. Yuk, sebuah sepeda motor ya dalam 5 menit menempuh jarak, berarti waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit, jaraknya 6000 meter. Berapa kecepatannya? Diketahui waktunya 5 menit. Oh, di sini ditanyakannya dalam kilometer per jam. Berarti waktunya harus dibuat ke dalam jam. Wah, jaraknya harus dibuat ke dalam kilometer. Kenapa? Karena di dalam pertanyaannya kecepatannya adalah kilometer per jam, ya. Berarti harus dibuat kilometer, dibuat kilometer yang meternya. Terus menitnya harus dibikin jam. Kecuali misalkan berapa kecepatan motornya, berarti tinggal 6000 aja dibagi 5. Tapi ini ada disuruhnya kilometer per jam, berarti harus dibuat dulu ke menitnya, dibuat dulu ke dalam jam. Oke, 5 menit. 5 menit itu berapa jam? Berarti dari menit ke jam dibagi 60. 5 per 60 sama-sama dibagi 5. Berapa kalau sama-sama dibagi 5? 1 per 12. Berarti waktunya 1 per 12 jam. Dari mana? Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 1 kan gitu. 60 bagi 5 12. Bukan? 12 kan? Berarti ya. Nah, sekarang jaraknya, karena ditanyakan dalam bentuk kilometer, maka jaraknya harus dibikin kilometer. 6000 km dibikin kilo, 6000 meter dibikin kilometer. Kemarin naiknya berapa tangga? Dari meter ke kilometer naiknya berapa tangga? Berapa naiknya? Naiknya itu 3 tangga atau dibagi 1000 ya. Jadi 6 km
Yang ditanyakan kecepatan. Rumus mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 6 km. Waktunya tadi berapa? 1/12 jam. Waktunya 1/12 jam, berarti 6 dibagi 1/12. Ya kan, berarti 6/1 kan gitu ya. 6/1 dibagi itu dikali, dibalik ini kan. 1/12 jadi 12/1. 12/1. Berarti 6 kali 12 72/1. 72/1 ya 72 kan. Jadi kecepatannya adalah 72 km per jam. Paham Anda sekalian? Paham. Yuk. Ngerti kan? Mudah ya? Mudah, nggak ada yang susah kok. Mudah, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Yuk lanjutkan ke contoh berikutnya. Ke contoh nomor 2, yaitu kita mencari tentang menghitung jarak. Ya, kalau tadi kita menghitung kecepatan, sekarang kita menghitung jarak. Kalau mencari apa tadi? Mencari kecepatan itu P sama dengan S dibagi T kan gitu. Sekarang berarti mencari S. Diapain? Ya tinggal dikali. Berarti mencari S itu, mencari jarak itu adalah P kecepatan dibagi waktu gitu ya. Kecepatan dibagi waktu. Mudah kan? Yuk kita mulai. Contohnya, sebuah kendaraan melaju dari kota A ya. Dari kota A, misalkan dari kota Bekasi ke Bogor selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Lihat di speedometer ya. Kan ke angka 60 terus misalkan. Berapa jaraknya? Ya, jarak dari Bekasi ke Bogor. Itu contoh misalkan. Yuk, tadi kecepatannya berapa nih? Kecepatannya adalah 60. Kecepatannya adalah 60. Waktunya berapa jam? Waktunya adalah 2 jam. Berarti berapa jaraknya? Nah, mencari jarak itu tadi kecepatan dikali waktu. Berapa kecepatannya? 60. Berapa waktunya? 2 jam. Berarti 6 kali 2, 60 kali 2. Berapa? 120 kilo. 120 kilometer jaraknya. Mudah ini mah ya? Mudah. Tinggal dikali saja. Ya, mudah tinggal dikali saja. Gimana anakku sekalian? Mudah kan? Tinggal dikali doang. Ya, kita kalau orang Betawi mau tinggal dikali doang kok. Gampang tinggal dikali doang. Ya. Yuk kita lanjutkan. Indek ya. Jadi, yuk kita lanjutkan ke contoh nomor berapa? Ke contoh nomor 2. Ada contoh 3 contoh model-model soal seperti ini ya. Oke. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota Pekalongan misalkan ya, jam 8.30. Ini dari kota Pekalongan jam 8:30. Nih, jam 8.30 nih berangkat dari Pekalongannya tuh. Terus nyampe di kota Ki. Boleh Ki-nya boleh Tegal, boleh Cirebon. Tegal misalkan. Nyampe di kota Tegal jam 10.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah 55 km per jam. Oh, berarti kalau dari Pekalongan ke Tegal berapa kilometer? Nah, ini waktunya tidak ada. Waktunya ya ada, yaitu dari berangkat jam 8.30 pulang sampai jam 10.30. Nggak ditulis berapa waktu jamnya. Ya, tidak ditulis waktunya berapa jam. Kalau ada 2 seperti ini tinggal dikurangin. Ya, tinggal dikurangin saja, yaitu berarti 10.30 dikurangin 8.30. Kalau waktunya ada 2 seperti ini tinggal dikurangin saja. 10.30 dikurangin 8.30, 30 diambil 30 0 kan gitu. 10 diambil 82 jadi 0200. 200 itu berarti 2 jam. Oh, begitu waktunya berarti 2 jam. Ya, kan udah belajar kemarin kita itu tentang waktu, pengurangan jam, penjumlahan jam ya. Nah, tuh. Terus kecepatannya di berapa? 55 km per jam. Berarti berapa jarak dari Pekalongan ke Tegal? Nah, ini rumusnya. Mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. Ya, kecepatan dikali waktu. Berapa kecepatannya tadi? Ini 55. Kecepatannya 55. Berapa waktunya tadi? 2 jam. 2 jam berarti 55 kali 2. Tuh kan gitu, 55 kali 2 kan gitu. Tuh, kalikan 2 kali 5 10.
2 kali 5 10. Tuh, jumlahin 0 1 1. Berarti 110 km. Ya, berarti jaraknya 110 km. Satu lagi contoh dari Bapak untuk supaya kalian lebih abdul lagi pahamnya. Oke? Supaya kalian lebih abdul. Yuk. Sebuah bus berangkat dari kota Malang, misalkan M tuh Malang, ke kota N apa ya? Bebaslah, Surabaya misalkan. Sebuah bus berangkat dari kota Malang ke kota Surabaya dengan kecepatan 60 km per jam. N apa ya? Terserah ya. Daerah sana. Kota M ke kota N, M ke kota N. Ya, dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat jam 9. Berangkatnya jam berapa? Bus berangkatnya jam 9 dan tibanya pukul 11.30. Berapa jaraknya? Nah, sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Sama apanya? Waktunya belum ada, harus dicari dulu. Yang ada baru berangkatnya dan tibanya. Nah, kalau berapa lama kemarin? Dikurangin 11.30 dikurangin 9. 11.30 dikurangin 9. 0, 30 dikurangi 0, 30. 11 kurangin 9, 2. 2.30. 2 jam lewat 30 menit. 2 jam 30 menit dibikin jam sama aja 2,5 jam. Ya kan? 2,5 jam. Kecepatannya tadi berapa kecepatannya? Ini ada ke sini. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kecepatannya 60 km per jam. Berarti apa yang ditanyakan? Berapa yang ditanyakan? Jaraknya. Mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Berapa kecepatannya? 60. Berapa waktunya? 2,5 jam. Dari mana 2,5 jam? Nih, kan tadi 2 jam 30 menit waktunya, lamanya ya. Lamanya. Berarti 60 itu jadi 60 per 1 gitu ya. Dikali 2,5 itu 2,5 itu kemarin 25 per 10 gitu kan. Ini nolnya coret 1 ya. 6 ya, sama-sama dibagi 10. Berarti sama aja 60 per 1 6 per 1 dikali 25 per 1 berarti sama aja 6 dikali 25. Berapa 6 kali 25? 25 aja kali 6. Ya, 25 kali 6. 6 kali 5 30. 6 kali 2 12. Jumlahin 150. Berarti jaraknya adalah 150 km. Ya, baik. Ananda sekalian, mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Jangan malu-malu bertanya, silahkan ya. Bertanya ke Pak Ekin silahkan. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ke sekolah. Ya. Tapi dengan protokol kesehatan. Pak Ekin selalu ada di sekolah dari mulai pukul 7.00 sampai jam 4 sore. Nah, ditungguin kalau ada yang tidak paham. Ya, jangan malu-malu. Dan ingat, Bapak berpesan tugasnya harap dicicil. Karena kalau sudah banyak males mengerjakan tugasnya. Bila ada waktu, silakan contohnya juga dicatat. Ya, contohnya juga dicatat atau boleh di print ya. Buat apa? Suatu saat kalian belajar bisa lihat ke contohnya. Langkah-langkah itu penting. Langkah-langkah juga dalam pengajaran matematika itu harap ditulis. Karena kalau suatu saat kalian belajar sudah lupa langkah-langkah yang masih ditulis, kalian akan ingat kembali. Ya, baik anak sekalian. Sekian dari Bapak. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.